I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411045. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai orientasi perusahaan terhadap pasar. Pengertian orientasi perusahaan terhadap pasar. Pengertiannya, orientasi pasar secara umum merupakan parameter perilaku serta proses dari konsep pemasaran suatu perusahaan. Bagi perusahaan yang bisa berorientasi pasar, maka perusahaan tersebut bisa mengembangkan serta memahami apa yang dibutuhkan konsumen. Orientasi pasar memiliki pengertian lain dari pandangan pasar menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Octavia. Orientasi pasar menurut Octavia yang dikemukakan pada tahun 2012 sendiri merupakan budaya untuk melengkapi nilai konsumen serta proses yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan nilai tertinggi bagi pembeli, konsumen hingga pelanggan. Yang kedua, menurut Craven dan Pierce, pendapat yang dikemukakan oleh ahli Craven dan Pierce pada 2013 lalu menuturkan orientasi pasar merupakan sudut pandang yang membuat konsumen hanya fokus pada perhatian kegiatan di dalam perusahaan saja. Yang ketiga, menurut Unclass. Sedangkan ahli Unclass di tahun 2000 menuturkan bahwa orientasi pasar merupakan proses serta aktivitas yang berkesinambungan dengan penciptaan serta kepuasan pelanggan dengan cara terus memiliki nilai atau hal-hal yang dibutuhkan serta sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan yang keempat, menurut Tjiptone, orientasi pasar merupakan salah satu budaya bisnis yang merupakan hal secara efektif serta efisien untuk mendapatkan perilaku pegawai sehingga mendukung usaha-usaha menciptakan nilai terbaik bagi para pelanggan dan konsumennya. Elemen strategi pemasaran 4P. Yang pertama ada produk. Produk dalam menulis bisnis, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah produk. Produk menjadi bagian penting dari sebuah bisnis. Namun produk tidak hanya fokus pada fisik saja, melainkan seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide. Di sini penting untuk memahami hubungan tentang produk dan bauran pemasaran. Bauran produk adalah seluruh rangkaian produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Keputusan mengenai bauran produk akan bergantung pada banyak faktor seperti rancangan, fitur, nama merek, variasi produk, kualitas, jasa, pengemasan, serta pengembalian. Yang kedua ada price. Selain produk, elemen selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah price atau harga. Harga merupakan nilai yang harus diberikan oleh pembeli untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini menjadi komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Keputusan penetapan harga ini harus dipertimbangkan secara matang karena bisa menjadi pedang bermata dua. Biasanya, calon pelanggan akan membandingkan produk terhadap kompetitor lebih dahulu dan berikutnya mereka akan menjadikan harga menjadi tolak ukurnya. Maka dari itu harus memiliki strategi penetapan harga yang baik. Caranya kita bisa melihat harga pasar atau menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Dalam menentukan harga produk, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada nilai produk atau jasa, yang kedua ada perbandingan harga dengan kompetitor, yang kedua ada promo atau pemberian diskon, dan yang terakhir ada keuntungan yang didapat. Yang ketiga ada place atau tempat.
Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah tempat atau lokasi usahanya. Kita tentunya harus mencari tempat usaha yang strategis, terutama untuk para pengusaha bisnis offline. Lokasi yang strategis maksudnya adalah tempat yang ramai dikunjungi orang, atau biasanya tempat tersebut ramai dilalui orang. Dengan banyak yang lewat, calon pelanggan bisa merasa tertarik untuk mengunjungi usaha. Ditambah lokasinya yang mudah ditemukan, tentunya tempat ini juga memiliki beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti yang pertama ada jenis tempat, yang kedua ada saluran distribusi, yang ketiga ada penanganan produk, yang keempat ada logistik, dan yang terakhir ada jumlah kompetitor di area usaha. Yang keempat ada promotion atau promosi. Strategi pemasaran promosi memiliki dua tujuan. Yang pertama meningkatkan brand awareness dari bisnis kita agar orang-orang bisa tahu mengenai usaha yang kita dirikan. Kedua, membujuk para pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Strategi promosi dengan demikian akan mencangkup berbagai cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Bauran promosi yang efektif tentunya akan mengundang lebih banyak pelanggan dan bisa meningkatkan angka penjualan produk. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan promosi, yang pertama, waktu melaksanakan promosi. Yang kedua, media promosi yang digunakan. Dan yang terakhir, menganalisis cara kompetitor promosi. Pemasaran internal. Pemasaran internal adalah tugas merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan mampu yang ingin melayani pelanggan dengan baik. Tugas manajemen pemasaran mengembangkan strategi dan rencana pasar. Yang kedua ada tangkap wawasan pemasaran. Yang ketiga terhubung dengan pelanggan. Yang keempat bangun merek yang berguna. Yang kelima bentuk penawaran pasar. Yang keenam memberikan nilai. Yang ketujuh komunikasikan nilai. Dan yang terakhir ciptakan pertumbuhan jangka panjang. Fungsi serta manfaat orientasi pasar. Fungsi utama adalah mengarahkan perusahaan pada perbedaan dan efisiensi produk. Berdasarkan orientasi pasar, saat perusahaan melakukan orientasi pasar, maka perusahaan tersebut mendapatkan penilaian yang berguna untuk strategi produk di masa mendatang. Kedua, fungsinya mengarahkan manajer untuk mengurangi adanya penekanan orientasi produk untuk merespon pasar. Hal ini berguna bagi para manajer yang terus menekan orientasi produk serta merancang produk yang dibutuhkan pelanggan serta efisien agar tertarik. Manfaatnya adalah orientasi pasar ini berguna untuk jangka panjang, produksi secara efisien, baik itu berupa produk maupun jasa, serta mampu menjadi daya jual yang bisa dibandingkan dengan pesaingnya. Selanjutnya, manfaat orientasi pasar adalah adanya perbedaan-perbedaan antara kinerja yang dicapai oleh perusahaan, dan adanya orientasi pasar ini perusahaan bisa menjelaskan adanya hal yang tak sama terkait kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.